dua, Ready, go. tiga. Berarti Selamat ada, pagi, teman-teman. aku share screen dulu. Selamat Eh, sore BTW. Oh iya ya, kita gila dulu kali ini. oke, ini yang apanya ya? Apa namanya? Yang eh, apa sih namanya? Judul yang ambil dulu. Judul dan apa yang segala macam dan Belakang. latar belakang. Ini judulnya. Oke, ACC. ACC. Untuk terkait latar belakang ini gimana? Jelaskan latar belakang itu. Oke, latar belakangnya itu jadi awalnya itu ada video dia uploadnya di tah di mana di sosial media, lalu dilihat ya sama yang punya apa sih namanya RT-nya lah kayak gitu, pada desa di Hmm. sini. Nah, baru eh, ditanya ke kepala desa itulah izinnya, nggak ada izinnya, baru diseruduk orang itu ini kronologinya. Jumat. Bohong, bohong. Jangan. Oh, kalau lebih jelasnya Asli, bisa Bu. baca, bisa baca di ini di apa namanya di WA ya aku kirim. Siap, siap. Ya, Pak. Ada sanggahan ini. Enggak, Cukup. Cek. Dari yang saya lihat itu, Pak, buktinya kurang tidak ada, Pak. Bukti, bukti Tora. Iya, Pak. Buktinya nanti kita taruh linknya di bawah referensi. Itu nanti taruh buktinya. Oh, oh, iya, Pak, iya, Pak, iya, Pak. Oke. Untuk buktinya, apakah cukup link saja, Pak? Apa foto-fotonya juga ditaruh, Pak, tentang kejadian ini tuh? Nah, itu kan Jika kirimnya ada. kirimnya kan di apa? Di Google, di MMP nggak bisa taruh foto. Cuman diperbolehkan taruh foto ini Turnity. Permitin. Ya, oke. Oh, siap, Pak, siap, Pak. Oke, Baik, Pak, baik, Pak. CC. Berarti untuk bukti-buktinya hanya cukup link saja, kan, Pak? Oke, betul sekali. Asli, Pak. Oke, CC. Lanjut ke yang kedua itu ada eh bagiannya si Pandi. aku si Reno. Kirim betul nol. Titikkan dulu. Udah aku kirim tuh ke. Titikkan dulu. Apa maksudnya? Naikkan titikkan. Oh, yang kedua, apa langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil? Yang telah diambil sudah cukup untuk menyelesaikan masalah. Ini nih. Bentar ya. Langkah-langkah penyelesaian masalah. Bentar. Aku salin dulu. Yang ketiga, solusi, Pak. Bentar ya. Sabar. Kita bahas langkah-langkah penyelesaian dulu, Pak. Nah, kan udah. Dikirimkan dulu di apa ini? Share kirim dulu. Udah. Hmm. Ini langkah-langkah penyelesaian masalah yang dilakukan pemerintah dan sudah menunjukkan arah yang positif, tetapi belum sepenuhnya cukup untuk menyelesaikan Menyelesaikan. hasil secara menyeluruh. Jelaskan Nol. Ya, di sini setelah saya membaca kasus tersebut, ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Yang pertama itu pemerintah telah menerapkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yaitu Undang-Undang Nomor 8 dan 9 tahun 2006. Peraturan ini berisi eh, berisi pedoman bagi
kepala daerah memelihara kerukunan umat beragama. Oke, yang kedua. Terus yang kedua, kelemahan dalam pelaksanaan. Terus lebih kuat. Yaitu walaupun sudah banyak upaya yang telah dilakukan, tapi ada saja tantangan yang terletak pada pelaksanaan di lapangan. Contohnya, masih banyak daerah yang menghadapi masalah dalam pendirian rumah ibadah karena penolakan masyarakat. Selain itu, organisasi berdampak oleh Anies yang merupakan penting dalam penyelesaian persoalan ini. Nah, terus langkah-langkah yang perlu ditingkatkan. Langkah-langkah yang perlu ditingkatkan, yang pertama memperkuat pendidikan toleransi dan modernisasi beragama sejak dini. Contohnya bersekolah, terus belajar di berbagai keagamaan dan kegiatan masyarakat lainnya. Dan yang kedua dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan rutin pada tokoh agama, aparat, pemerintah dan daerah yang bisa menjadi teladan menjaga harmonisan antar umat beragama. Dan selanjutnya bisa dilakukan sebagai mengoptimalkan peran agar benar-benar aktif sebagai warga wadah dialog sebagai solusi atas pendidikan masyarakat. Dan yang terakhir, menegakkan secara tegas. Nah, masalah ini yang sering terjadi terhadap siapa yang menggunakan toleransi atau kekerasan yang namanya agama. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan. Naikkan dulu ya. Kesimpulannya naikkan dulu, Lek. Nah, kesimpulannya dapat ditarik bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan seperti penerapan PMBM dan pembentukan FKUB merupakan fondasi penting, namun belum diselesaikan agar permasalahan intoleransi di Indonesia bisa diselesaikan. Masih banyak yang diperlukan tindakan nyata yang lebih luas. Contohnya meliputi penegakan hukum yang konsisten, pendidikan yang berkarakter dan berbasis toleransi. Yang selanjutnya, peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk saling bekerjasama dalam membudaya dan menghormati perbedaan agama dan perbedaan suku, ras, budaya dengan komitmen yang kuat dari pemerintah maupun agama masyarakat supaya Indonesia dapat terus memperkuat modernisasi beragama dan menyuguhkan kehidupan. Nah, dalam langkah-langkah cukup saya menyampaikan. Oke, ada sanggahan. Kalau menurutku ya, kesimpulan ini kayaknya nggak usah taruh di sini deh. Jadi jadikan satu aja di akhir. Karena kan ada poin kesimpulan juga di akhirnya. Nah, bisa juga. Yang lainnya gimana? Lu Berak sih. soal kesimpulan ini gimana? Bisa bukan aja. Enggak deh, jangan disatuin sih kalau kataku, jangan. Jadi biarkan aja satu. Ya usah ditelepon. Jadi gimana? Biarkan aja satu. Jangan deh. Jadi Dipisah aja. bisa Kayak aja. Berarti tetap. Iya. Berarti tetap ya. Oke, siap. ACC.
Berarti baru masuk kita ke poin ketiga. Poin ketiga itu ada Kan. eh, solusi pencegahan. Bentar. Solusi pencegahan. Itu nanti masukkan aja langsung semua, gak usah satu-satu kayak gitu, biar gak usah balik-balik kau. Capek-capek mindahin. Gimana? Itu kan tinggal masuk punya si Tora kan? Ya. Ah, langsung masukin aja punya aku sama punya Ella. ACC. Penyelesaian. Mau panjang kali itu orang. Sama bentar yang punya apa dulu yang punya Fani. Udah aja langsung. Iya makanya. Ini peran sebagai. Aku nanti mau nambahin perannya. Jadi ini belum fix ini. Udah fix, cuman nambahin dikit aja. Oke, ACC. Kalau untuk terkait solusi ini gimana? Nggak terlalu kepanjangan kayak ini? Ini dibuat Semua itu. jadi paragraf aja sebagian di parafrase gitu. Penegakan hukum. Di parafrase. Kan ini kan kita kan ngumpulkannya kan di MMP dalam dalam bentuk komen kayak kemarin. Takutnya kalau kepanjangan terlalu terlalu panjang gitu loh nanti. Iya, Ya jadi udah. makanya parafrase dulu. Berarti nanti ini belum fix ini. Berarti nanti parafrasekan dulu nanti. Gitu. Yo. Oke, CC. Tumbuh lebih baik. Tolong, masuk masuk video kok. Sorry lupa. ACC. Lanjut. Lanjut. Sebentar dulu banyak. Nggak panjang kali, nggak pusing liatnya. Lanjut. Sebentar. Oke, dah. Ini kan, nih solusinya kan nggak panjang sebenarnya. Menurut kalian ini masih diringkas lagi atau enggak? Diringkas gak sih? Diringkas Soalnya lagi kan ya? nanti juga di peran juga ada sedikit banyak. Tapi ini aku bilang perannya cuman kita ucapkan aja, nggak usah dicatat di situ. Hah, gimana? Coba scroll di atas biar aku bacakan. Terus nanti yang aku udah bilang itu selainnya dihapus ya. Oke, CC. Ya, coba. Pertama, Yang pertama itu penegakan hukum yang adil dan transparan. Eh, dan untuk isinya itu pastikan pelaku itu tindakan perusakan dan intimidasi mendapatkan proses hukum yang jelas tanpa dipandang atas dasar agama ataupun kelompok. Untuk hal ini penting mengadilkan ya dari kepolisian itu dan kejaksaan menunjukkan tugasnya dengan secara profesional. Dari secara profesional ini dititikkan aja terus semuanya dihapus ke bawah. Dari mana, Tor? Dari kepolisian dan kejaksaan harus apa menjalankan Oh, tugasnya secara profesional. oke. Enggak, profesionalnya masih ikut profesional. sampai mana ya? Ya, Dah, oke. lanjut. Titik. Itu cara titik dah. Dah, CC. Oke. Kedua, Dua, peningkatan pemerintahan dalam melindungi kebebasan. Dari ini. Kok besar?
Agak kecilin dikit. Lagi, oke. Dari dia peningkatan peran pemerintah daerah dan aparat. Dia itu di situ turunkan. Jadi judulnya itu peningkatan peran pemerintah daerah dan aparat. Gini ya. Nah, turunkan. Oke. Terus geser. Yang mana? Enggak, maksudku di sini enggak kelihatan, coba agak geser dulu. Oke, Oh, bisa. Bisa. Dalam melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan, kami kepada daerah gubernur, bupati, camat harus aktif melakukan pendampingan dan informasi itu publik beragam. Bentar. Nah, mulai dari forum kerukunan sampai antar agama. Hapus ini. Hapus. Iya, dari forum kerukunan sampai ya. Oke. Lanjut lagi. Ya, cukup segitu aja. Oke. Fasilitas dialog edukasi keagamaan tingkat lokal. Perempuan itu emang gitu. Bentar. Nah, kemudian dari mengadakan program-program lintas iman komunitas ini sampai dia ke apa? Sampai menghormati. Dihapus. Iya, mengadakan program itu. Ya. Menetapkan regulasi tepat dari bentar. Jangan dulu. Dia dari penataan regulasi tempat ibadah dan kegiatan keagamaan. Keagamaan itu dia itu dari itu judulnya sampai keagamaan. Jadi dia untuk memastikan itu taruh di bawah. Mulai dari memastikan. Turunkan. Ya. Sampai tak melanggar hukum ini titik aja dari misalnya itu sampai pencegahan hapus. Melanggar hukum. Jam tak melanggar hukum ya. Sampai ke pencegahan. Oke. Ya, satu ya. Jadi hukum titik. Udah. Kalau untuk nomor 5 kan? Cukup Ya. 4 hapus aja itu. Oke. Bisa. Masuk ke peran. Ya. Aku beres kan? Yes. Udah bisa ngerokok? Jangan lagi kan kameranya. Yang bahas peran. Kalau ini kan perannya kan ini sebagai orang Kristen kita dapat berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan mengembangkan toleransi dan saling menghormati, membangun dialog dan komunikasi yang efektif serta mengembangkan kerjasama dalam masyarakatan. Ini perlu nggak dijelaskan kayak mana ya nih ya? Yang kayak mengembangkan toleransi dan saling menghormati itu perlu nggak dijelaskan? Menurut kalian gimana? Mana? Yang ini nih. Mengembangkan ini kan. Iya, kayak mengembangkan toleransi dan saling menghormati, terus membangun dialog dan komunikasi yang efektif serta mengembangkan kerjasama. Itu perlu dijelaskan kan? Boleh. Teruskan aja. Jadi dia itu dengan enggak. Jadi itu untuk perannya itu dengan mengembangkan toleransi dan saling menghormati itu. Jadi dia itu dibuat contohnya gitu. Jadi biar dia ada bobot isinya. Biar agak lebih baik. Iya, jadi itu dibuat kayak poin dikit aja. Ini poinnya dikit kok. Menerapkan nilai-nilai ketik. Jadi gimana nih poinnya? Gini. Yaps. Dibuat per poin atau gimana? Iya, agak dibuat per poin aja. Bentar.
Yang pertama, Itu kan mengembangkan toleransi dan saling menghormati. Itu poinnya itu menerapkan nilai-nilai kasih dan pengampunan dalam berinteraksi. Pengampunan dalam berinteraksi berinteraksi. dengan penganut agama lain. Nah, terus yang kedua itu membangun dialog dan komunikasi yang efektif. Itu perannya itu Ininya, leh, nodul. Ya, yang ada. itu dengan membangunkan Bentar ya. dengan membangunkan penganut agama lain untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling memahami. Yang. Itu diperbaiki hubungannya yang. Oke. Terus serta mengembangkan kerjasama. Sini buat. Dan serta mengembangkan ya itu lanjut serta mengembangkan kerjasama. Terus dalam kegiatan sosial itu lanjutkan ke masyarakat aja. Oke. Enggak usah, itu beda maksudnya. Serta mengembangkan kerjasamanya itu turun naik dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan Betul. itu turun. Hmm. Terus kita lanjutkan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakat ini penganut agama Apa? dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan ini penganut agama lain untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan. Ya, terus masuk lagi ke ini, masuk lagi meningkatkan kesadaran dan pendidikan. Itu ada ya? Di mana? Judulnya meningkatkan kesadaran dan pendidikan. Baru. Iya, Meningkatkan Kesadaran dan pendidikan. nomor 4-nya itu mengedukasi beragama, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kerukunan. Kerukunan kerukunan kita dapat membantu masyarakat. Sebenarnya nggak sih? Ada. Apa saja. Nomor 4-nya itu aja menjadi contoh. Nomor 4-nya menjadi contoh itu doang. 4. Udah. taruh bawah. Gini. Eh, gini. Udah. Itu ya udah pas. Oke. Ini leleh. Udah? C.
Udah. Udah? Menurut kalian ditambahin nggak? Enggak. Bagusan poin-poin. Poin-poinnya aja diurutkan, Iya, nanti lah dibaguskan ini. dirapikan. Ini Masih nomor kacau. 1 naik. Ya. Nanti gampang lah ini. Nah, sedikit. Nanti sini kan. Nah, Gini nanti. Ini nanti. Udah, oke, selesai. Udah bisa ini? oke lanjut. Udah. Oke, lanjut. Kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kok banyak ya, Ci? Oh, soalnya. Yang penting simpul. Ya. Ayo, Jadi dari kok ketik? Jangan diketik, bro. Saya nggak bisa, bro. Ini yang aku mau mulai Zoom ya, Pak. Gimana? Dari kesimpulannya, Aku dari laptop tapi sambil nengok ini ya, Pak. Ya. Lanjut lah. kesimpulannya dari kasus pembubaran ibadah retreat ini, kita dapat menyimpulkan Kirim. tak jelasin dulu soalnya belum diketik semua, nanti diketik. Nanti kok dari penjelasanku kalau ada yang kurang bilang biar aku ketikkan lagi gitu loh. Siap. Bisa? Bisa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aman, lanjut. Nah, dari kasus pembubaran ini dapat kita simpulkan bahwa masih rendahnya tingkat toleransi di Indonesia. Selain itu terdapat juga miskomunikasi dari kasus ini di mana warga menyimpulkan sendiri dan melakukan tindakan pembubaran secara kekerasan dan tidak menunjukkan sikap toleransi sama sekali. Setuju? Setuju. Lanjut dulu. Dari kasus ini sendiri, ada beberapa langkah penyelesaian yang telah dilakukan, yaitu diantaranya pemerintah yang mengamankan TKP dan menerapkan peraturan bersama Menteri Agama tentang kerukunan umat beragama. Tapi, peran pemerintah ini sendiri terdapat kelemahan, yaitu pelaksanaan yang kurang tegas dan penolakan dari masyarakat sendiri. Selain itu, masih terdapat banyak umat beragama juga yang mudah terprovokasi atas isu-isu SARA. Nah, langkah-langkah yang ada beberapa langkah yang Gimana? kenapa tadi? Ada beberapa langkah. Terus tadi ada bentar. 4. Ya, 4. 4. Iya, Le. Yang mana? Ya, langkah-langkah yang Langkah. solusi penyelesaian. Solusi penyelesaian kan setelah ini. Langkah-langkah yang perlu ditingkatkan. Iya, kebalik yo. Makanya. ID. Oh iya, sorry guys. Coba. Jika Malaysia boy. Ya, wajar ya. Nah, ada langkah-langkah penyelesaiannya, yaitu Apa itu? penyelesaian. Nih. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu pertama penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang kedua peningkatan peran pemerintah daerah dan aparat. Ini poin kedua ini masih sangat kurang ya di Indonesia gitu. Jadi terus yang ketiga fasilitas dialog dan edukasi keberagaman di tingkat nasional. Lokal dong. Yang keempat, Di tingkat lokal. tingkat lokal. Sorry. Lokal dan nasional Beda, Le. sebenarnya. Tapi kan peningkat Oke, lanjut. Lokal daerah nasional ya di bukan. Maksudku ini kan solusi yang dapat diambil agar kan kasus yang sama tidak terulang lagi. Iya enggak?
Iya, enggak Ya Kalau udah, iya 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 pemikiran betul yang betul. masih masih minus, SDM rendah tetap tetap apa Iya, itu? sorry sorry sorry. Ini bukan solusi penyelesaian tapi solusi pencegahan. Oke oke sorry sorry. Ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gimana? berarti itu kan kalau kita kita bilang fasilitas dialog dan edukasi keberagaman di tingkat nasional kan nggak masalah karena kan ini solusi yang bisa kita ambil, kita tarik kesimpulannya untuk mengurangi hal serupa. Oke, betul. Jadi Berarti diganti. Ya sih? jadi gimana? Ganti ke nasional ya berarti. Yang lain gimana? Yang lain aja. Yang lain? Yang lain ganti nggak ini? Jawab Le. Tetap aja, tetap fasilitas Itu nggak usah diganti, itu udah pasti. Cuman Oke. dalam mengurangi keberagaman. Itu yang kepala daerah sama bupati camat itu ngapain diucapkan? Penting tah? Menurutku ya, dalam melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan menurut pemerintah harus Pemerintah daerah aktif karena melakukan. karena di sini kan poinnya pemerintah daerah itu dihapus saja gubernur, bupati, camatnya, terus Iya, kepala daerah diganti jadi pemerintah daerah. Oke, sih iya sih. pemerintah daerah doang. Oke. KBB, Oke. KBB Oke. apa rek? Kepala daerah dan segala macam tadi yang dihapus tadi. Yowes, Hapus ya, itu oke. diganti. Oke, sih sih. Dalam melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan menurut pemerintah daerah, ketik lah. Menurut apa? Menurut dalam melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan menurut pemerintah daerah, kepala Nah itu daerahnya itu dihapus. Harus aktif melakukan pendampingan dan setelah pemerintah daerah koma. Enggak deh, enggak. Nah, itu ya. Kesimpulan grup itu udah fix. Guys. Halo guys.